Halo Dok Cil, saya Dr. Sucitra Setiawan. Saat ini saya akan mau membahas tentang nafsa. Nafsa yang seperti kalian tahu adalah zat atau obat yang terbuat dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan yang dapat merusak fungsi organ tubuh kita. Contoh-contohnya akan nanti saya jelaskan lebih lanjut di Nafsa, musuh utama generasi bangsa. Hindari dan jauhi nafsa sebelum Anda menyesali selamanya. Apakah nafsa itu? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik buatan atau semi-sintetis, contohnya ganja, opium, metadon. Psikotropika, zat atau obat baik berasal dari alam maupun buatan. Contohnya, amfetamin atau ekstasi, sabu, dan ineks. Penggolongan psikotropika berdasarkan efek psikoaktif. Depresan. Bekerja mengendorkan atau mengurangi aktivitas saraf pusat. Contohnya pil BK atau pil koplo, rohypnol, megadon, valium, dan mandrax. Stimulan. Bekerja mengaktifkan kerja saraf pusat. Stimulan yang paling populer saat ini Agan Ice, Adam, Eva, dan Phil. Halusinogen. Bekerja menimbulkan rasa halusinasi atau hayalan. LSD. Zat adiktif. Bahan lain atau obat bukan narkoba atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya, rokok, alkohol atau miras, glue atau lem. Cara kerja nafsa pada tubuh. Menurut cara pakainya. Diminum. Adapun cara pemakaian nafsa yang Dok Cil sekalian harus tahu agar kalian bisa membedakan dan tidak gampang dibohongin oleh teman sebaya kalian. Minuman beralkohol ditelan, obat penenang atau ekstasi dihirup, sabu-sabu atau heroin dihisap, ganja atau rokok disuntikan, heroin atau putau. Ini contoh dari miras atau alkohol. Alkohol. Miras yang mengandung berbagai kadar etanol di dalamnya. Miras dibagi jadi golongan A, kadar alkoholnya 1-5%. Contohnya bir. Miras golongan B, kadar alkohol 5-20%. Contohnya anggur dan AO. Miras golongan C, kadar alkohol 20-50%. Contohnya brandy, whisky, Jennifer, vodka. Ini contoh dari amfetamin atau ekstasi. Jika kalian pakai narkoba, kalian akan seperti ini. Kalian juga akan berurusan dengan hukum, dan kalian juga akan bisa ditangkap oleh polisi. Zat adiktif. Contohnya, rokok, lem, dan kafein. Ini contoh orang yang sedang menggunakan lem. Kalian tidak boleh mengikutinya ya. Ini alasan anak di usia sekolah merokok. Ada yang supaya keren aja, ada yang sudah ketagihan, dan ada yang ikut-ikutan saja. Kalau kalian tidak boleh ya mencontoh ini. Mengetahui berbagai jenis nafsa bukan berarti harus merasakan. Mengapa pemakaian nafsa perlu diatur dan dibatasi? Yuk kita simak bahaya dan dampaknya dari nafsa tersebut. Zat psikoaktif memiliki sifat adiksi, yaitu menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi yang menggunakan. Efek yang dapat ditimbulkan dari pemakaian zat psikoaktif.
keinginan yang tak tertahankan atau overpowering desire terhadap obat tersebut. Kecenderungan untuk menambah dosis sesuai toleransi tubuh. Ketergantungan fisik dan psikis. Sekali merasakan nafsa, sama artinya dengan mendekati liang kubur. Jauhi nafsa, sebelum nafsa menjauhkanmu dari hidup. Bahaya nafsa. Penyalahgunaan nafsa menimbulkan dampak sosial negatif yang sangat luas, meliputi 1. Mengakibatkan kerusakan atau ketergantungan fisik maupun mental individu. 2. Menimbulkan kerugian materi dan uang. 3. Menimbulkan suasana disharmoni dan aib bagi keluarga. Bahaya nafsa terhadap individu atau pemakai. Intoksikasi akut. Kondisi gangguan kesadaran, fungsi berpikir, persepsi, perasaan, perilaku, atau fungsi dan respon psikologis lainnya. Keadaan ini bisa disebut dengan trans atau teler. 2. Sindrom ketergantungan. Kondisi fenomena psikologis dalam bentuk keinginan yang kuat untuk mengkonsumsi dan kesulitan untuk mengendalikan perilaku. 3. Keadaan overdosis. Penggunaan dalam dosis berlebihan tanpa pengawasan dokter dapat merusak kesehatan fisik maupun mental, pencernaan, pernafasan, depresi, dan keinginan bunuh diri. 4. Keadaan putus zat. Kondisi fisik dan mental dalam keadaan tidak menggunakan atau berhenti menggunakan. Bisa juga disebut kondisi sakau. Tanda. Jadi kalian sudah tahu kan bahaya dan dampak dari nafsa untuk tubuh kalian? Apakah kalian masih mau? Tanda pengguna nafsa. Tanda-tanda umumnya. Fisik, kurus, pucat, sayu, terkesan kurang tidur, pupil mengecil. Ada bekas suntikan, irisan, dan goresan di bagian tubuhnya. Berjalan tidak tegak, berlindung dari sinar. Dari penampilan, acuh tak acuh, jorok, tidak suka mandi atau ganti pakaian, suka begadang, sering minggat, suka minta atau meminjam uang orang lain, suka menyendiri dan berbohong. Sekian penjelasan dari saya. Jangan nodai masa depanmu dengan nafsa.